Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan kapal HDPE, yang dimana kapal HDPE ini kita tahu adalah kapal high density polyethylene, yang dimana merupakan alternatif modern pengganti kapal kayu atau fiberglass atau aluminium, karena durabilitasnya yang sangat tinggi. Berikut saya akan jelaskan tentang kapal HDPE, tentang karakteristiknya, kelebihan sama kekurangannya. Karakteristik dari kapal HDPE ini, dia ada material termoplastik, yang dimana ini kapal HDPE ini terbuat dari minyak bumi dengan massa jenis tinggi yang memberikan struktur kuat namun tetap elastis. Yang kedua itu, dari karakteristik HDPE ini, dia ada warna dan teksturnya, yang dimana pada umumnya itu sedikit buram atau tidak transparan sepenuhnya, dengan permukaan yang tap terhadap goresan. Yang ketiga itu ada densitas tinggi, yang dimana densitas tinggi ini dia memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap tekanan fisik dan kerusakan lingkungan. Adapun kelebihan dari kapal berbahan HDPE ini, dia yang pertama itu kelebihannya dia sangat awet, yang dimana nanti memiliki umur pakai yang panjang seperti 30-50 tahun. Yang kedua itu dia ada tahan benturan dan retak, yang dimana kapal HDPE ini merupakan memiliki sifat elastis tinggi dan sistem penyamputan khusus yang membuat tahan terhadap keretakan atau high crack resistant. Yang ketiga itu dia ada anti korosi atau organisme laut, yang dimana tahan terhadap air laut, reaksi kimia, serta serangan organisme laut seperti tiram atau cacing kayu. Yang keempat, dia ada ringan dan efisien, yang dimana kapal HDPE ini bobotnya yang ringan dan memudahkan kapal diangkat ke darat saat badai. Yang kelima, ada ramah lingkungan, yang dimana material dari kapal HDPE ini dia 100% dapat didaur ulang setelah masa pakainya berakhir. Yang keenam dan yang terakhir ini merupakan keamanan yang tinggi, yang dimana desainnya seringkali menggunakan kompartemen kedap udara. Yang dimana kelebihan ini pasti ada kelemahannya. Jadi kelemahan dari kapal HDPE ini, dia suhunya ekstrim, yang dimana nanti rentan terhadap deformasi atau perubahan bentuk jika terpapar panas tinggi dalam waktu yang sangat lama, dengan batas toleransi sekitar 110-120 Celcius. Baru yang kedua itu ada pemuaian termal yang memiliki tingkat pemuaian termal yang tinggi, sehingga dimensi materialnya dapat berubah sedikit saja saat terjadi perubahan suhu ekstrim. Yang ketiga itu dia ada sistem penyambungan khusus, yang dimana nanti membutuhkan peralatan khusus seperti mesin las plastik berteknologi tertentu. Dan yang keempat itu dia ada kelemahannya dari kapal HDPE ini, dia mudah terbakar, yang dimana meskipun tahan panas, material ini termasuk kategori mudah terbakar jika terkena api langsung karena sifatnya plastik. Dan terakhir ini dia adaptasi teknologi, yang dimana adaptasi teknologi ini merupakan nelayan atau bengkel kapal tradisional yang membutuhkan adaptasi alat dan sistem baru karena berbeda dengan pengerjaan kapal kayu atau fiberglass. Mungkin itu aja kelebihan kapal dan kelemahan kapal HDPE. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan kapal HDPE. Ada 6 tahap, yang dimana tahap pertama itu ada perencanaan dan desain, yang dimana kita nanti menentukan ukuran utama kapalnya. Yang kedua itu ada persiapan material HDPE, baru kita pilih material yang bakal kita gunakan. Yang ketiga itu dia ada pemotongan dan pembentukan dari persiapan material yang kita tadi. Jadi kita dapat memotong dan membentuknya nantinya. Yang keempat itu ada penyambungan dari pengelasan, yang dimana nanti menggunakan pengelasan menggunakan metode butt welding, extrusion welding, dan hot air welding. Yang kelima itu kita sudah merakit sistem kapal HDPE, yang dimana kita pemasangan dek, bangunan atas,
instalasi mesin, kemudi dan propulsi, dan instalasi sistem listrik, pompa dan perlengkapan keselamatannya. Dan yang ke-6 itu kita dapat finishing dan pengujiannya nantinya. Saya akan jelaskan dari bahan alat yang bakal kita gunakan untuk pembuatan kapal HDPE ini. Jadi bahan utamanya itu ada lembaran HDPE, yang dimana nanti lembarannya ini umumnya ukurannya 4 mm hingga 15 mm atau lebih tergantung ukuran kapalnya. Baru bahan utamanya itu ada kawat las HDPE, yang dimana nanti kawat las HDPE ini digunakan untuk melas. Yang ketiga itu ada profil HDPE, yang dimana komponen tambahan berbentuk pipa atau profil khusus untuk kerangka dalam atau biasa kita sebut frames. Dan ini nanti sebagai penguat struktur. Yang keempat ini ada zat aditif UIF, yang dimana digunakan dalam campuran HDPE seperti carbon black. Dan yang terakhir ini ada busa flotasi, yang dimana nanti digunakan ke dalam departemen kedap utara untuk menambah daya apung cadangan. Dan yang kedua ada alat kerja dari proses pembuatan kapal HDPE. Yang pertama itu adalah alatnya mesin las ekstrusi, yang dimana nanti alat ini mencairkan kawat las dan menekannya ke sambungan plat untuk menciptakan ikatan yang homogen dan sekuat material aslinya. Yang kedua itu ada alat las udara panas, yang dimana nanti ini digunakan untuk pengelasan titik atau biasa kita sebut tack welding. Yang ketiga ini ada mesin CNC atau pemotong manual. Ini digunakan biasanya untuk memotong lembaran HDPE sesuai pola desain atau CAD. Yang keempat ini ada scraper atau alat pembersih. Jadi nanti dia digunakan untuk mengupas lapisan oksidasi pada permukaan HDPE sebelum dilas agar sambungannya merekat sempurna. Yang kelima ini adalah ukur spesifik, yang dimana nanti seperti celometer dan sigmat digital untuk memastikan ketebalan dan dimensi material tetap dalam batas toleransi sebelum disambung. Mungkin itu aja dari alat dan bahan untuk pembuatan kapal HDPE. Selanjutnya, bagaimana cara kita mereparasi kapal HDPE jika terjadi kerusakan. Jadi saya ambil contoh kerusakan dari kapal HDPE ini. Dia ada perbaikan kebocoran atau biasa kita sebut retak dari pengelasannya, yang dimana nanti reparasinya ada beberapa tahap. Tahap pertama itu dia ada pembersihan lapisan oksidasi, yang dimana nanti bagian yang rusak pada kapal HDPE itu harus dikerok menggunakan scraper untuk membuang lapisan oksidasinya. Tanpa langkah ini molekul plastik itu baru tidak akan menyatu dengan sempurnanya nantinya. Baru yang kedua itu ada pengelasan ekstrusi, yang dimana nanti menggunakan mesin ekstrusi yang tadi kita bilang itu untuk mengisi retakan dengan kawat las HDPE yang telah dilelehkan. Nanti hasil pengelasannya ini diklaim sekuat atau bahkan lebih kuat dari material Indo aslinya. Dan yang ketiga itu dia ada pengelasan titik atau tack welding, yang dimana untuk kerusakan kecil ini bisa menggunakan head gun untuk memposisikan tambalan sementara sebelum dilakukan pengelasan permanen. Mungkin itu aja contoh yang saya berikan untuk pengelasan kapal HDPE. Sekian video berikut yang saya buat tentang penjelasan dari karakteristik kapal HDPE, kelebihan kapal HDPE, kekurangan kapal HDPE, dan bahan yang bakal digunakan, proses yang bakal kita buat dari kapal HDPE, dan reparasi misal ada kerusakan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.